Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, Mbah dan Om sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia rahmatnya hingga kita bisa berkumpul kembali di pagi hari ini untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memahami hakikat kehidupan dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah. Ya. Beribadah dan mengabdikan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, beribadah kepada Allah diantaranya dengan menjalankan perintah-perintahnya. Beribadah kepada Allah dengan menjauhi larangan-larangannya. Dan di antara cara kita beribadah kepada Allah di kesempatan kali ini adalah mentadabburi kekuasaannya, yaitu mukjizat akhir zaman Al-Qur'anul Karim. Ya. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, ujian dan cobaan terus kita lalui, kan demikian. Kadangkala kita baca Al-Qur'an kok agak gelisah ya hati. Kadangkala kita baca Al-Qur'an salah terus. Kadangkala ketika kita memahami agama ini ada rasa jenuh, ada rasa malas dan lain sebagainya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, salah satu ulama terkenal, mengatakan wallahu ta'ala qad ja'ala akmalal mu'minina imanan a'zamahum bala'an. Yang artinya, dan Allah akan senantiasa memberikan cobaan yang berat. Sakitnya dari kita adalah cobaan. Ketidakpahaman dalam membaca Al-Quran atau bacaannya masih terbata-bata adalah cobaan. Baik itu cobaan dunia maupun cobaan yang berkaitan dengan ibadah. Maka akmalal mu'minin imanan a'zamahum bala'an. Maka bagi setiap orang mukmin yang sempurna imannya akan senantiasa diberikan cobaan berat. Semakin dia sempurna imannya, maka dia semakin berat cobaannya. Ya. Lihat para nabi, para rasul. Ya, para nabi, para rasul kan ujiannya berat. Nabi mengatakan al-anbiya summa al-amsal summa fal-amsal. Ya. Ada di mana Rasul ditanya ayyun nas asyaddu bala'an. Manusia yang paling berat ujiannya itu siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan para nabi. Kemudian setelahnya. Wa yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi. Maka Allah akan menguji dan memberikan cobaan sesuai dengan tingkat agamanya, kondisi agamanya. Semakin tinggi kita belajar ilmu agama, semakin besar kan ujiannya. Ya. Dan itu kita rasakan ketika baca surah Al-Fatihah, lanjut ke surah Al-Baqarah, lanjut ke surat berikutnya nanti, pertengahan Al-Baqarah, ayat 280-an, 87, ya, yang ayat yang cukup panjang.
lalu nanti Al-Baqarah selesai, lanjut ke Al-Imran. Akan semakin sulit di situ, ya. Baik itu cara bacanya, makhrajnya, panjang pendeknya. Begitu pula di kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke juz 30. Kelihatannya mudah, ya. Tapi Allah akan menguji kita dari tanda bacanya, dari panjang pendeknya, dari hukum-hukum tajwidnya, dari makhrajnya, keluar masuknya huruf, dan dari sifat hurufnya. Ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala di buku Metode Syafi'i kita telah menyelesaikan makhraj huruf yang namanya al-khalq di halaman 19. Mbah dan Om sekalian bisa lihat di halaman 19 kan kita sudah menyelesaikan Metode Syafi'i, ya. Hari ini kita buka dulu buku Metode Syafi'inya di halaman 20 sekarang. Masuk ke halaman 20. Sedikit informasi dan murajaah mengulang kembali bahwa macam-macam makharijul huruf, ya, keluar masuknya huruf itu ada 5. Yang pertama al-jar yang sudah kita bahas. Hurufnya adalah huruf mat, ya. Nah, bacanya rongga mulut dan rongga tenggorokan, ya. Lalu berikutnya yang kedua adalah al-halqu, yaitu tenggorokan. Terdiri dari 3 makhraj, huruf A dan mirip dengan huruf H. Titiknya sama tapi bacanya berbeda. Huruf Ain dan huruf H, ya, bacaannya berbeda tapi titik letak makhrajnya sama, yaitu bagian tenggorokan. Dan tenggorokan bagian atas, huruf Ghoin dan huruf H, ya, pada tata letak al-halqu, ya, atau kita sebutnya tenggorokan. Nah, di halaman 20 kita masuk ke dalam tata letak makhraj al-lisan. Al-lisan ini di dalam bahasa Arab lidah. Lidah kita. Kadangkala lisan itu diartikan ucapan. Karena ucapan itu dimulai dari lidah. Kalau tidak ada lidah biasanya tidak berucap. Ya. Maka lisan, ya, ada 10 bagian. Ini banyak nih. Ada 10 bagian. Tapi kita batasi yang ganjil dulu, ya, 3 saja dulu. Ya. 3 makhraj, ya, pada bagian al-lisan. Ya. Ada di dalam lidah kita ini pengucapannya. Yang pertama adalah pangkal lidah. Ya. Pangkal lidah. Ya. Paling belakang, ya, pangkal, ya. Ya. Paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak, ya, atau bagian daging paling belakang setelah tenggorokan. Jadi ini tenggorokan, lalu ada lagi di atasnya. Ya, ada lagi di atasnya. Kan kita tahu, ya, atas tenggorokan ini huruf go dan ho. Ya, ada atasnya lagi, ya, pangkal lidah, ya, lidah yang paling belakang. Ini biasa orang Padang suka, ya, lidah sapi dijadikan sate. Nah, itu kita lihat paling belakangnya itu, pangkalnya. Huruf apa itu? Hanya satu huruf, namanya qaf. Atau kita bacanya ko. Nah, di sini lidah ujung lidah pangkal lidah ini digerakkan sehingga bacaannya menjadi ko, bukan k. K dengan ko berbeda. Nah, ya. Kalau ko dengan K itu berbeda. Ada 2 huruf, ya. Mohon maaf, ada 2 huruf. Yang pertama huruf Qaf dan huruf K. Nah, bedanya apa? Kalau huruf Qaf, ya, paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak, ya, yaitu daging paling belakang setelah tenggorokan. Tapi kalau Kaf adalah pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit.
antara bagian tulang atas, nah yang atas, ya, dan bagian tulang lunak ke depan sedikit setelah qaf. Nah, jadi kalau qaf agak dalam pangkalnya, kalau qaf itu agak maju dikit. Ya. Dan itu bisa kita bedakan di dalam ilmu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa. Kako itu sama, ya. Koka, koka, ya. Kako, ya. Sama. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Ka, ko, ko. Ada kanan di sini. Ko, ya. Kalau mau melatih mahraj kita, maka jadikan kof itu disukunkan dan ditambahkan hamzah di depannya menjadi ak, ya. Beda dengan ak. Nah, seakan-akan ak itu agak di atas tuh keluar mahrajnya. Kalau ka itu lebih dalam di dalam tenggorokan pangkal yang paling dalam, ya. Nah, ini mahraj yang pertama. Lidah paling belakang, pangkal lidah, ya. Lalu berikutnya adalah lidah bagian tengah. Ya. Lidah bagian tengah. Ah, ini kan lidah ya. Nah, ini tengahnya, ya, tengah lidahnya. Ya. Bagian pada posisi langit-langit bagian atas. Yang pertama ja. Nah, ja, ji, ju, aja, ya. Nah, ja, ji, ju, aja, ya. Lalu yang kedua pada huruf shin. Sha, ya. Sha, ya. Nah, nanti bedanya kalau sha itu dia melebar mulut kita. Sha, shi, su, ya. Nah, berbeda dengan so nanti. Ya. Huruf so itu dia tidak melebar mulutnya seperti huruf sha. Ya, sha, shi, shu, so, si, su, ya. Dan huruf iya, ya, itu bagian tengah lidah, ya, bagian tengah lidah, ya. Nah, dalam Al-Quran banyak ya. Kalau kita lihat di dalam penggunaan qaf, kaf, jim, sya, ya, itu karena kita masuk ke dalam surat An-Naba ya, juz 30, bisa Mbah dan Om lihat ya di halaman 582. Juz 30 surat yang ke-78. Ya. Contoh huruf sin misalkan. Amma yatasa, tasa, sa, nah, sa dia lebar. Dia bagian bagian mana? Bagian kalau di sini belum kita jelaskan ya, dia bagian mana, akan tetapi ya sa itu berbeda dengan sya. Sya dengan sa berbeda. Ya. Ya. Lalu berikutnya yang harus diperhatikan ya adalah huruf ja. Misalkan ayat 7. Allah berfirman wal jiba ya. Wal jibala autada. Ya. Huruf ja. Ya. Insyaallah huruf ja ini gampang. Kenapa? Karena ada di dalam abjad Indonesia J ya. Nah. Lalu ayat 12. Bisa ayat 12 dan ayat 11. 11 dulu nih. Ayat 11 dikatakan waja'alna nahara ma'asya ya. Ya. Dibacanya bagian tengah lidah.
Ya. Lalu ayat berikutnya, wa banaina fauqakum huruf qa ya. Ini dia mirip ya, mirip sekali dengan makhraj kaf. Cuman dia lebih dalam. Fauqa fauqa ah. Fauqakum sab'an shidada huruf shin ya. Mohon diperhatikan, insya Allah kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 15 ya. Karena ini ayatnya pendek ya. Kita akan latihan baca dan perbaikan bacaan serta mengetahui hukum-hukum dan artinya pada ayat 1 sampai ayat 15 ya. Baik, sini ada yang baru hadir, siapa ini? Oh, Masya Allah ya. Ahlan wa sahlan ya. Selamat datang kepada Mbah Setiawan ya. Mungkin bisa dinyalakan videonya ya Pak di sebelah kanan itu, kanan mic ya, biar terlihat. Baik. Sembari menunggu Mbah Iwan menyalakan kameranya ya. Insya Allah kita akan latihan pada surat An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat 15 ya. Mungkin bisa dinyalakan Mbak Iwan, sebelahnya juga dinyalakan yang ada garis merah ya. Garis merah ada gambar kamera. Nggak keluar. Nggak keluar. Mas Iwan tutul dulu, Mas. Handphonenya tutul di bawah sebelah bawah kiri yang kedua. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluar. Alhamdulillah. Terlihat jelas insya Allah. Baik. Jadi Mbah Iwan, kita bisa buka ya mushaf Al-Qur'annya pada surah An-Naba juz 30 surat yang ke-78 ayat 1 sampai dengan ayat 15 insyaallah taala. Halaman berapa itu? Halaman 582. 582. Ya. Nah, sebelum kita mulai ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan makhraj al-lisan ya. Ujung pangkal lidah dan tengah lidah dulu. Pangkal lidah dan tengah lidah. Pangkal lidah ada qaf dan kaf, dan tengah lidah ada jim, shin, dan ya. Ya. Nanti akan lebih terasa ya ketika membaca, lidah kita ini bergoyang dan membaca makhrajnya itu kemana. Ya. Jika tidak ada, kita akan mulai saja ya. Mbah Iwan sudah dibuka? Sudah, alhamdulillah. Sudah, Siap. alhamdulillah. Siap ya. Kita mulai kepada Mbah Aung, kepada beliau kami persilakan ayat 1 sampai ayat 15. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Alladzi hum fi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا فأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا Masya Allah. Cukup Mbak Aung. Nanti sampai habis semua. Ya, alhamdulillah. Ya, karena waktu kita kan terbatas ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Mbak Aung. Ada yang harus diperhatikan. Mungkin yang pertama ini ya, mic-nya kadang putus-putus gitu. Iya. Agak bacanya agak jauhan dikit atau mungkin ada ini Mbak Aung menggunakan apa? Pakai headset atau pakai apa? nggak pakai handset. Oh, pakai headset. Mbak. Oh iya, baik. Mungkin agak terlalu kencang suaranya, jadi agak putus-putus. Ya. Insya Allah untuk kedepannya kita akan cek dulu ya suaranya agar nanti bisa ada koreksian seperti itu. Kalau tadi agak nyambung putus, terus tiba-tiba nyambung lagi gitu ya. Mungkin Mbah yang lain juga mendengarkan seperti itu. Ya. Tapi yang tadi saya simak adalah pada ayat 14 nih. Ya, pada ayat 14. Ya. Mungkin bisa diulangi Mbah Aung pada ayat 14. وأنزلنا من المعصر ماء ثجاجا. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Kata mu'si, ya. Sod, ya. Huruf sod, ya, itu di ujung lidah. Posisi dua gigi seri di bawah, lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri, atas dan bawah. Artinya apa? Huruf sod itu dia tidak monyong pertama. Ya, minal mu'si, bukan minal mu'si, bukan si, tapi minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ya, kata sod ketika kasrah dia mirip ya dengan huruf sin. Ya. Bedanya apa? Sod kalau kasrah dia tidak boleh melebar, mu'si. Ya. Kalau sin berkasrah maka dibacanya mu'si. Ya, ya seperti orang tersenyum gitu ya. Sin yang kasrah. Ya. agak monyong ya. Apa? Kalau domah. Si agak monyong gitu. Iya, agak monyong ya. Si. Ya, kasrah. Ya. Kalau sin dia lebar. Ya. Ya. Seperti itu. Ya. Lalu ada kata ma'an sajjaja. Ini namanya mat apa nih? Kita belajar mat lagi. Mutasi. Mat wajib. Mat wajib mutasi. Ya, berapa harokat? 4 sampai 5. 4 sampai 5. Ya, jadi jangan terlalu panjang ketika baca ini. Mu'sirati ma'an sajjaja. Setelah mat wajib mutasi langsung tiba-tiba ke ikhfa. Sajjaja. Ya, seperti itu. Terima kasih kepada Mbah Aung. Insya Allah tidak ada koreksian, hanya tadi menekankan huruf shad ya. Menekankan huruf shad ya. Berikutnya kepada Mbah Iwan ya, Mbah Ahmad Setiawan, kepada beliau kami Ulang ya. dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Lam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an dada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Masya Allah. Cukup sampai ayat 15 ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Iwan. Ya. Tadi sempat mendengar ya. Pada ayat yang ke-8, 9, dan 10. Ya. Perhatikan pada huruf yang disukunkan. Kalau ada huruf yang disukunkan, itu belum tentu qalqalah, jangan sampai lupa. Ya. Wah, contohnya wa khalaqnakum azwaja. Ya. Pada huruf qaf dia qalqalah. Pada huruf zai dia tidak qalqalah. Maka dibacanya bukan azwaja. Azwaja. Ya. Waja'alna, bukan waja'alna, ada alanya. Ya nggak boleh. Karena lam itu bukan bagian dari qalqalah. Naumakum subata. Waja'alna alna laila libasa. Ya. Coba diulang. Dari wakhalaq. Boleh wa khalaqnakum. Wa khalaq azwaja waj'alna naumakum subata. Gitu. Ya, betul. Masya Allah. Ya. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Sampai akhir ya. Nah, lalu ayat 12 ada qalqalah nih. Ya, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya, atas ba ya, sukun. Ya, ba sukun. Ya. Jadi demikian kesalahan kita sebenarnya ada pada kesalahan yang sebelum-sebelumnya biasanya. Karena terbiasa kan ya, terbiasa baca surah An-Naba, ya sudah hafal, ternyata ada mahrajnya ya. Kita bicara mahraj ya, yang kurang tepat, mahraj. Maka kita mentitik beratkan kepada perbaikan keluar masuknya huruf. Ya, keluar masuknya huruf. Ya. Baik, terima kasih kepada Mbah Iwan, kepada Mbah Budi, kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Alladzi kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun.
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا Masya Allah. Terima kasih kepada Mbah Budi. Ada beberapa tadi ya mahraj ya, kembali lagi kepada mahraj ya. Tapi alhamdulillah sudah bagus ya. Hanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama pada kata ayat 14 ya. Mungkin bisa diulang ayat 14. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Nah, perhatikan pada kata minal. Ya. Minal apa minal mu'si atau minal mu'sira? من المعصرات ماء ثجاجا. Masya Allah ya. Jelas ya tadi ya. Ada perubahan. Alhamdulillah. Yang pertama minal mu'sira menjadi minal mu'sirati ma. Nah, alhamdulillah. Tidak ada yang harus diperbaiki, alhamdulillah, hanya menekankan saja tadi ayat 1 sampai ayat 15 yaitu pada ayat 14. Terima kasih. Berikutnya kepada Mbah Ding ya, silakan. Pada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasa'alun anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja litukhrija bihi habban wa nabata. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran kepada Mbah Ding ya atas bacaannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah nun bertasydid pada ayat 11. Dia dengung itu. Lebih ditahan. Waja'alna an-nahara ma'asha. Ya. Bisa diulang? Waja'alna Ya, Masya Allah. Ya, jadi ja'alnan
nahara ma'asya. Ya. Lalu harus ada perbedaan nih, qalqalah itu harus tebal. Ya. Kalau huruf qaf itu tebal, seperti wa khalaqa. Khalaqa. Ah. Wa khalaqnakum. Nggak boleh wa khalaqnakum, ya. Terlalu tipis jadinya, ya. Bisa diulangi ayat 8? Wa khalaqnakum azwaja. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Lalu ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Ya. Coba ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Ya, Masya Allah. Ya, sudah bagus ya pada ayat 1 sampai ayat 15. Ya, terima kasih. Berikutnya kepada Mayang, ya. Pada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Mayang, huruf mim itu tidak panjang. Amma yatasa, bukan amma. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja dua harokat ya, wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banaina fawqahum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Naam, cukup, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, kepada Mayang, alhamdulillah. Yang lebih terasa adalah huruf ain sukun nih. Ain sukun kenapa dibacanya kayak qalqalah ya? Contoh misalkan dimulai dari ayat 4 tuh. Ya, kalla saya'lamun. Coba diulang. Kalla saya'lamun. Saya ada a-nya. Saya'lamun. Nah, itu harus alon-alon ya, agak pelan-pelan. Ainnya jangan dipantulkan. Jangan pantulkan. Betul. Coba ayat 5. Summa kalla saya'lamun. Nah, berikutnya lagi. Berikutnya ada qalqalah. Coba ayat 6. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Dia kayak ada huruf E-nya. Alam naj'alil arda mihada. Sahih, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, pada ayat 1 sampai ayat 15
ya sudah banyak yang sudah ekspor ya, sudah bagus gitu ya. Hanya saja tadi ya ain, qalqalahnya, karena hukum tajwid itu nggak bisa lepas dari panjang pendek ya. Hukum qalqalah, idgham, ikhfa, kan hukum asalnya itu ada idgham, ikhfa, izhar ya. Nanti idgham ada turunannya lagi gitu ya. Ikhfa ada turunannya lagi, izhar ada turunannya lagi, mat saja ada turunannya juga ya. Intinya kan empat itu saja tuh yang harus diperhatikan ya. Qalqalah ya, mat, idgham, ikhfa, izhar, 5 itu ya. Aslinya demikian. Seiring berjalannya waktu, wah itu ada rumusan-rumusan lagi, turunan-turunannya, ada cabang-cabangnya lagi. Demikian. Terima kasih kepada Mayang. Berikutnya kepada Om Hendra ya. Pada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون Diulangi Om Hendra, maaf. Huruf sa ya, bukan sya. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المقصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا Masya Allah. Cukup Om Hendra. Cukup. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada Om Hendra. Tadi pada ayat ketiga ya Om. Ayat ketiga, alladzi hum fihi muh ya, huruf kha ya. Huruf kha itu kita pelajari pada halq ya, tenggorokan bagian atas ya. Nah, jadi dibacanya itu bukan qalqalah ya. Mukhtalifun. Boleh diulangi mungkin? الذي هم فيه مختلفون Ya, mukhtalifun. Nah, ya, sisanya bagus, alhamdulillah. Baik. Ada yang ingin ditanyakan Mbah dan Om sekalian pada ayat pertama sampai ayat ke-15? ini telefon Suaranya agak kecil, kurang terdengar. itu kalau mau telefon dengan kok, kalau misalnya dengan hak itu baca. Kalau bacanya pakai hak jadi mukhtalifun. Ya. Nah, kalau kha dibacanya mukhtalifun. Ya. Telefon Beda dikit, betul. Cuman dia ada seret-seretnya kalau huruf kha. Ya. Nah, agak seret ya huruf kha itu. Baik. Kayak mau buang riak gitu ya. Ya. Seperti buang reak gitu ya. Mukhtalifun. Nah. Ya. Nah, tapi kalau Gimana? ya kalau di awal kata hak dan kok itu jelas perbedaannya. Iya, kalau di tengah kalimat Kalau harus.
Betul. Nyaru ya. Antara kha dengan ha. Kalau pakai Ya, Syukron. ya, afwan. Baik. Huruf kha dan ha. Kalau kita bicara kha dan ha itu bagian dari tenggorokan kan? Nah, kalau bagian atas kha itu agak ke atas tenggorokannya. Kalau ha itu di tengah. Ya, ha itu di tengah. Ya, seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Amma yatasa alun berapa harokat? 4 atau 5. 4 4 atau atau 5. 5. Dia mat apa? Mat wajib mutasil. Mutasil. Wajib muttasil. Ya, sahih. Anin naba'il azim. Anin naba. Dia Alif apa lam hukum tajwidnya? samsiah. Iya, alif syamsiah betul. Dan nun bertemu Guna nun. musyaddadah. Non bertasdid guna musyaddadah. Ya, guna musyaddadat. Berarti dia bagian apa nih? Idgham apa? Anin enggak dong. Ya guna musyaddadah aja. Ya, gunnah musyaddadah. Ya, gunnah itu ditekan ya. Musyaddadah itu pada gunnah musyaddadah itu pada huruf nun bertasdidnya. Non bertasdid. Nun bertasdidnya. Anin nabail Alif lam azim. qamariyah. Ya. Qamariyah? Qamariyah. Kini anil jadi kan al-azim gitu. Azim. Oh, al-azim. Kalau Ya, al-azim azimnya qamariyah. alif lam qamariyah. Kalau an-nabanya alif lam syamsiyah. Kalau Iya, an-naba anin nabail. naba itu tadi alif lam syamsiyah. Syamsiyah. Betul, sahih. Ya. Lalu pada ayat berikutnya nggak ada hukumnya ya. Kalla saya'lamun, tsumma kalla Ada saya'lamun. nih Tsumma itu gunnah ya. rumah ya. Gunnah musyaddadah ya. Jadi ditekan. Kadang kita meremehkan, tapi itu sebenarnya bagian dari hukum tajwid tuh. Kalau bacanya tsumma kalla saya'lamun, tipis berarti dia tidak mengikuti mahraj. Tapi kalau dibacanya tsumma kalla saya'lamun, tsumma kalla ada penekanan di situ, ada gunnahnya, maka itu bagian dari hukum tajwid. Ya. Baik. Lalu ada kata sab'an shidada. Apa itu hukum tajwidnya? Mana? Sabar mana sih? Ayat 12. 12. Kol-kolah. Bukan. Ya, ainnya. Sab'an Ifa hakiki. Ifa hakiki. Lalu pada ayat 13 waj'alna sirajaw wahhaja. Sirajau qalqalah. Apa bukan qalqalah, apa idgham bi guna. Biguna. Ya. Idgham biguna. Jangan sampai lupa ya. Wa anzalna ifa hakiki. Ya, tadi sudah kita bahas ma'an sajjaja. Ya. Alinukhrija bihi habbau Idgham wa bi guna. nabata. Idgham biguna. Wah, ini insyaallah mudah. Sahlun jiddan ya, mudah sekali insyaallah. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang hukum tajwid dan juga perbaikan bacaannya pada Mbah dan Om? Tanya. Ya, silakan. Di buku lain tuh disebutkan kalau alif lam qamariyah itu sebagai idhar qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah idgham syamsiyah. Sama apa tidak? Ini jelas. Karena Ya, alif lam itu adalah bendanya, sedangkan idgham syamsiyah itu hukumnya. Hukumnya, ya.
Baik. Betul. Kalau alif lam qamariyah itu hurufnya, ya, maksudnya bendanya gitu ya, katanya. Nah, kalau cara bacanya alif lam qamariyah itu izhar qamariyah, Iya. ya. Kenapa? Karena yang namanya qamar itu jelas ya, qamar, ya. Qamar itu artinya kan bulan ya. Iya. Sedangkan syamsiyah, ya, dia berdengung atau dia ada bagian hukum dari idgham gitu ya. Idgham, ya. Baik itu dia guna ataupun tidak, ya. Jadi benar katanya kata tersebut ya namanya alif lam qamariyah. Al-azim itu alif lam qamariyah. Tapi hukum tajwidnya adalah izhar, ya. Izhar qamariyah. Ya, ini sebenarnya pengistilahannya ya. Dan ya betul. Lalu an-naba ya anin naba itu juga alif lam syamsiyah, ya. Iya. Katanya, bendanya begitu katanya, ya. Kata tersebut kosakatanya maksudnya, ya. Tapi hukum tajwidnya namanya idgham syamsiyah, ya. Idgham syamsiyah. Nah, penamaan idgham dan izhar itu hanya ada di dalam hukum tajwid nih, ya. Adapun alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah itu ada di dua penjelasan dalam ilmu tajwid dan dalam ilmu bahasa Arab. Ya, dalam ilmu bahasa Arab, tata letak, bahasa Arab, susunan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Betul yang disampaikan Mbah Ding, itu betul. Hanya saja kita tahunya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah kan begitu. Untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan kita. Kalau kebanyakan istilah kan sebenarnya agak berat juga ya. Sama seperti idgham mimi. Ya. Lagi gomimi ya. Padahal kalau kita lihat misalkan waja'alna sirajaw wahhaja. Ya sudah, hukum asalnya idgham gitu ya. Idgham bila guna atau biguna, idgham mimi, ya itu urusan nanti. Yang penting idgham dulu, baru nanti ada penjelasannya lebih dalam. Ya, itu step by step dalam memahami ilmu tajwid, ya, seperti itu. Baik. Terima kasih Mbak Ding. Ini menambah wawasan kita terkait dengan istilah-istilah bahasa Arab dan istilah hukum tajwid. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam terjemahan arti yang cukup panjang ya, ayat 15 1 sampai 15. Kalau mat arid disukun itu berapa harokat? Mat apa? Mat arid disukun. Kan ini semua rata-rata mat arid disukun ya. Kecuali yang banyak ayat berapa nih? Ayat 6 kan itu mat iwat kan gitu ya. Itu berapa harokat bacanya? Nah, mat arid lisukun ya. Mat arid lisukun itu mengandung beberapa harokat ya. Nah, yang pertama ya, hukum bacaan mat arid lisukun itu terdiri dari 3 macam cara. Ya. Yang pertama towil, bacanya panjang. Ya. Mat apa namanya? Mat arid lisukun, dibacanya panjang, 3 alif 6 harokat. Ya. Yang kedua tawassut. Tawassut itu pertengahan. Ya. 1 alif 2 harokat. 2 alif 4 harokat. Dan qasar atau qasir, pendek. 1 alif atau 2 harokat. Nah, contoh misalkan apabila ada huruf mat lisukun, Al-Baqarah ayat 196 misalkan syadidul iqab. Yang mana syadidul iqab? Ya, pada huruf mat bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya wakaf berhenti. Nah, seperti mihada, da, ya. Da itu dibacanya bisa sampai 6 harokat. Mat arid lisukun. Ya. Kalau mihada itu apakah termasuk mat arid lisukun?
Ya. Apakah termasuk dari mad arid lisukun? Mihada, sebagian ulama mengatakan itu termasuk. Ya, termasuk. Ya. Akan tetapi yang menjadi perhatian kita mad arid lisukun adalah summa kalla saya'lamun. Ya. Mun, ada kata mun gitu ya. Mukhtalifun, betul ya? Allah saya lamun amma yatasaalun gitu ya. Lun itu berapa harokat tuh? Pertanyaannya. Lun berapa harokat? Lun itu bacaannya adalah panjang. Ya, 6 harokat. Ya. 6 harokat. Ya. Lalu anin nabail azim. Berapa harokat azim? 6 harokat. Ya, 6 harokat. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, ada juga yang bacanya nggak 6 harokat. Ya, tawasud. Ya, 4 harokat boleh. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Bisa juga dibacanya pendek. Jadi mat tobi'i, mat arid lisukun itu. Ya. Amma yatasaalun. Alun. Ya. Dua harokat. Kan secara bahasa mat arid lisukun artinya kan arid itu artinya baru. Lisukun artinya sukun. Sukun ya, yang biasanya temennya bakwan itu loh yang enak. Oh bukan ya? Jangan terlalu serius. Definisinya kan huruf terakhirnya yang ada harokat disukunkan gitu kan? Iya. Berarti kalau yang tadi yang Faisal bilang yang mihada, danya kan nggak disukunkan. Iya, danya tidak disukunkan, betul. Tapi alifnya adalah bagian dari mat. Nah, alifnya itu bagian dari mat. Seperti itu. Maka yang harus diperhatikan adalah pada ayat yang 1 sampai 5 dulu. Itu belum kita pelajari itu mihada. Ya. Mihada, ya. Itu belum kita pelajari. Yang kita pelajari adalah yang ayat 1 sampai 5 dulu aja. Ya. 1 sampai 5. Karena yang kita bahas di situ adalah ayat 1 sampai 5. Ya. Bisa dipahami insyaallah mat arid lis sukun. Kalau kita tahu artinya kan enak ya. Oh, berarti yang di huruf yang disukunkan sebelumnya ada huruf matnya. Nah, ya, seperti itu. Ya, baik. Ada lagi? Tanya. Ya. Itu kan kalau di Quran Madinah itu nggak ada tandanya ya di akhir ayat. Jadi kalau di Quran Kementerian Agama itu ada tanda lam beberapa. Kalau kita simak tuh sudah bacanya mengikuti Quran Departemen Agama karena langsung dia dari ayat 1 sampai 3, ayat 4 sampai 5, ayat 6 itu sendiri, kemudian ayat 7 itu juga langsung panjang sampai 11. Ayat 9 ya, ayat 9 sampai 11. Maksudnya disambungnya? Iya, disambung. Jadi kalau saya amati ini sama seperti yang di Quran Kementerian Agama dalam lam. Iya. Kalau lam kecilnya di tengah ayat nggak boleh diputus, kalau di akhir boleh ya. Iya. Ya, baik. Pertanyaannya itu terkait dengan bacaan Syekh Sudes gitu ya? Apa gimana? Terkait ini apa namanya yang tercetak di Quran Mushaf Madinah itu nggak ada tandanya lam sama sekali.
di akhir ayat. Hmm. Tapi kalau di Quran Oh. Kementerian Agama ada lam-lamnya seperti tadi saya sebutkan Hmm. dari kebetulan yang saya dengar dari Syekh Sudes. sama seperti Kementerian Iya, Agama. iya. Iya, Karena iya, mungkin Masya Allah. beliau memahami ya langsung atau langsung atau tidak. Itu Wah, persis di Quran. iya. Kalau bicara Syekh Sudes, ya beliau nggak mungkin tahu Mushaf Madinah aja, Om Ding, Mbah Ding, ya. Pasti tahu semuanya, apalagi ini imam besar, gitu ya. Iya. Iya, ya. Jadi jangan sampai kita menganggap ketika beliau imam di Masjid Istiqlal, beliau menjaharkan bacaan basmalah. Iya, iya. Itu kan beliau menghormati mazhab Syafi'i kan di negara kita. Mazhab Syafi'i itu menjaharkan, ya. Dan nggak ada masalah, ya. Itu tandanya wawasan keilmuan beliau itu sangat luas. Faisal, maaf, Ya. Nur Rahman nggak bisa masuk, kenapa ya? Siapa? Om Zam nggak bisa masuk, itu kenapa ya? Wah, saya kurang tahu ya. Di sini sih langsung masuk ya. Kita Zoom-nya ini yang Iya. langsung masuk. Om Zam dari tadi kata nggak bisa masuk. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Aku bisa coba bantu dia. Iya. Saya coba share ulang ya. Yang ada di Zoom. Ya. Sebentar. Ya. Saya coba share dalam bentuk penuh di grup. Ya, mungkin bisa diinfokan kembali. Aku kirimkan, iya. Oke, aku keluar dulu ya. Ya, baik. Ya, sembari menunggu kita akan mulai menjelaskan dari ayat 1 sampai ayat 15. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yatasaalun." Ya. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Ya. Jadi sebenarnya ini dikisahkan ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada sebagian lainnya. Mereka saling bertanya tentang sebuah berita besar, yaitu Al-Qur'anul Karim yang agung yang mengabarkan tentang kebangkitan yang diragukan oleh kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy juga mendengar. Bayangkan Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Rasulullah yang dulu sayang dengan Rasulullah, bahkan Rasulullah dijuluki Al-Amin, tiba-tiba Allah turunkan Al-Quran. Ya, tradisi-tradisi yang di zaman Abu Lahab, Abu Jahal dibolehkan, lalu dilarang oleh Nabi SAW. Lalu orang kafir Quraisy termasuk Abu Lahab, Abu Jahal ini mendustakan ya Rasulullah SAW dan meragukan. Nah, pas kebetulan ada kisah terkait dengan berita besar tentang hari kebangkitan, yang dimana orang Quraisy tidak mengetahui. Ya, orang Quraisy tidak mengetahui tentang hari kebangkitan dan belum diketahui. Ya, maka dari itu mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Ya, kenapa disebut berita besar hari manusia, baik itu laki-laki, perempuan, manusia pertama sampai manusia terakhir, itu akan dibangkitkan. Namanya hari yang besar. Azim, sangat besar. Ya, kan kalau ada acara yang menyangkut nasional, itu kan acara besar ya. Menyangkut satu RT bukan acara besar. Ya. Menyangkut 17-an acara besar karena dari Sabang sampai Merauke. Ya. Acara internasional pasti besar, ya. Acara sepak bola internasional, ya, semua menganggap itu acara besar. Ini adalah kegiatan dan acara yang lebih besar daripada acara internasional karena menyangkut seluruh alam semesta dan seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai zaman
umat terakhir pada hari kiamat nanti. Ya, maka mereka bertanya-tanya dengan berkaitan dengan hari yang besar ini. Lalu Allah katakan allazi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka perselisihkan tentang ini. Perselisihan itu bukan berarti mereka tidak percaya ya. Ya, ada yang percaya, ada yang tidak tentang hari kebangkitan. Ada juga yang berbeda pendapat, silang pendapat. Oh, hari kebangkitan itu semua langsung masuk surga. Sebagaimana yang dikatakan di dalam para pendeta di agama Nasrani. Semua yang percaya Yesus itu pasti masuk surga menjadi penebus dosa. Yesus itu menjadi penebus dosa. Ya. Nah, yang mereka perselisihkan tentang ini adalah hari kebangkitan, hari kiamat. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ya, perkaranya tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang musyrik. Mereka akan tahu akibat dari pendustaan mereka. Mereka akan melihat apa yang akan Allah lakukan terhadap mereka pada hari kiamat. Kemudian mereka akan meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang yaumiddin, hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya, nama-nama hari kiamat ini sebenarnya banyak ya dalam Al-Qur'an. Yaumus Sa'ah, hari kiamat. Yaumul Ba'ats, ya, Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, Yaumuddin dan lain sebagainya. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan tentang mereka bertanya-tanya tentang yang namanya hari kiamat. Kalla saya'lamun. Ya. Ya, silakan. Oh ya. Ya. Allah katakan summa kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Ya, ini perkara yang tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang musyrik tadi dikatakan. Bahwa orang-orang musyrik itu bertanya-tanya, oh nggak ada kok hari kiamat. Oh nggak ada kok setelah kematian itu hari pembalasan. Ya, mereka belum mengetahui dengan pasti atau ragu ya dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, alam naj'alil arda mihada. Alam, bukankah kami telah menjadikan naj'al arda, bumi, mihada. Jadi Allah memberikan bukti nih. Ya. Kalau nanti ada hari kebangkitan, buktinya apa nih? Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang luas? Dataran yang begitu luas, ya. Wal jibala autada, gunung-gunung yang sebagai pasak. Nah, gunung-gunung sebagai pasak dalam tafsir Muyassar dikatakan menjadikan gunung-gunung berdiri kokoh agar bumi tidak bergoncang. Itu manfaat adanya gunung di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi tujuannya adanya gunung sebagai pasak bagi bumi untuk mengokohkan bumi ini. Ya. Kalau tidak ada gunung mungkin ya akan berantakan dan hancur bumi ini. Sebagaimana tenda dipasang harus dengan pasaknya. Kalau tidak dengan pasak, ya dia tidak akan menempel dan akan hancur tenda tersebut. Ya. Lalu Allah lanjutkan wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Nah, ini sebenarnya bantahan juga ya buat orang-orang yang penggiat LGBT. Ya. Kami menciptakan kalian itu berjenis-jenis, ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang. Ya. Dan itu semua adalah bukti bahwa Sang Pencipta ini memberikan pembuktian kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, agar apa? Agar kafir Quraisy ini lebih percaya kepada hari kebangkitan. Buktinya Allah yang menciptakan gunung sebagai pasak. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. Ya. Dan Allah jadikan kalian berpasang-pasang. Ada laki, ada perempuan.
ya. Jodoh sudah diatur di tangan Allah, ya. Kitanya aja yang harus berusaha. Waj'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Nah, ini sebenarnya bantahan buat orang kaum insomnia, ya, yang tidurnya pagi hari kayak kelelawar, gitu ya. Nah, kita ini kan bukan kelelawar, kita ini manusia. Maka waktunya istirahat kapan? Ya di malam hari. Tidur kita ini istirahat, ya. Lalu dikatakan di dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, mengatakan, ya, bumi itu sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan istri atau berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari sunnatullah yang harus diingat nih, bahwa bumi penuh dengan hamparan ini ada loh yang menciptakan. Gunung sebagai pasak ini ada loh yang menciptakan. Manusia berpasang-pasangan ini ada loh yang menciptakan. Dan tidur kita ini sebagai istirahat ini adalah bagian pemutus pekerjaan yang jika terus dilakukan untuk bekerja akan membahayakan badan kita. Nah, kan kita tahu di Jepang itu kerjanya overload gitu ya. Maksudnya pekerjaannya waktunya itu ya sampai tengah malam, sampai ya 24 jam mungkin bekerja tanpa istirahat. Nah, ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Allah menjadikan malam itu untuk tidur sebagai penutup agar gerakan-gerakan mereka yang membahayakan menjadi tenang. Tubuh kita ini butuh istirahat, dan mereka mendapatkan kenyamanan yang bermanfaat, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Lalu pada ayat berikutnya Allah katakan waja'alna al-laila libasa, ya. Dan kami menjadikan siang untuk mencari, kami jadikan malam sebagai pakaian, ya, agar kita bisa lebih rileks lagi, ya, ketika apa? Ketika kita tidur dan bangun di pagi hari. Nah, ini apa namanya berkaitan erat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan penyakit yang tidak ada obatnya cuma satu, ya, yaitu al-maut, kematian. Dan semua penyakit bisa diobati dengan yang namanya black seed, atau kita sebutnya habbatu sauda dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut medis, bahkan Dr. Zaidul Akbar, ya, menerangkan bahwa kandungan habbatu sauda ini dapat menetralisir racun, ya, sampai ke seluruh tubuh kita dan mereset anggota tubuh kita yang tadinya bermasalah menjadi normal kembali di saat kita tertidur. Ini fakta dari Dr. Zaidul Akbar. Mungkin nanti bisa dilihat, ya, kitab yang beliau gunakan, ya, penulis, dan juga apa namanya statement-statement beliau, ya, Dr. Zaidul Akbar, bahwasanya habbatus sauda ketika diminum sebelum tidur itu dapat mereset anggota tubuh kita dan menjadikan tubuh kita ini sebagai pakaian. Pakaian itu tameng kita, ya, sebagai pelindung kita, sebagai perisai kita dari apa namanya virus ataupun bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Apalagi sekarang sedang musim common cold, ya, kalau tidak salah, penyakit karena disebabkan demam, ya. Di tempat kami lagi musim, Mayang, Om dan Mbah sekalian, ya, anak-anak sekarang sedang tertimpa penyakit common cold, ya, yang saat ini sedang viral di berita, ya, dari 30 orang yang hadir hanya 3 orang murid, ya, karena penyebarannya cepat, ya. Meriang di beberapa waktu saja itu kejadiannya. Di malam hari meriang, tapi di siang hari tidak, ya.
Itu karena disebabkan virus yang menyebar di mana-mana. Ya, maka bed rest, istirahat yang cukup, ya, dan istirahat di sini dikatakan oleh Allah kan, ya, waja'alna naumakum subata, suruh banyak tidur, istirahat, meriset tubuh kita. Waja'alna laila libasa, jadikan malam kita ini sebagai pakaian untuk kita beristirahat. Wa khalaqnakum waja'alna nahara ma'asya, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Ya, kemarin ada yang bertanya bagaimana hukumnya satpam yang kerjanya malam gitu ya. Nah, kalau shift malam, paginya tidur, siangnya malamnya menjadi bekerja gitu ya. Kalau memang itu adalah bagian dari pekerjaan dan mencari nafkah, tidak mengapa. Bukan bagian dari kebiasaan. Karena kebiasaan Nabi ya siang hari kerja, ya, pagi sampai sore itu kerja. Ada sunnah Nabi memang di siang hari namanya qailulah. Qailulah itu tidur sejenak. Ya, tidur sejenak, merenggangkan tubuh kita, kalau istilah bahasa kitanya rebaan dulu gitu ya, rebaan sejenak. Ya, itu dapat meriset tubuh kita. Tidur yang optimal bukan masalah waktu, tapi tidur yang efisien. Ketika tidurnya cuma 5 menit atau 10 menit, tapi benar-benar tidur, itu dapat meriset anggota tubuh kita, ya, pikiran dan juga anggota tubuh kita, ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, ya. Dan Allah katakan, kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, ya, 7 langit yang kokoh. Ya, apa yang dimaksud dengan 7 langit yang kokoh di sini? Sampai saat ini, ya, para ilmuwan NASA pun masih mencari tahu apakah 7 lapis langit itu adalah lapisan pertama atmosfer, ya, sampai nanti 7 langit berikutnya, ya, ataukah bagaimana definisinya? Ya, yang pasti bumi dan langit kita berlapis-lapis. Sab'a samawati wal ard. Ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi, ya. Dan bisa kita telusuri lebih dalam pandangan sains itu seperti apa, karena memang benar bumi itu berlapis-lapis dan langit pun berlapis-lapis sampai ke alam semesta berikutnya, sampai kepada arsy Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipikul, kata Nabi SAW, 70.000 malaikat setiap harinya. Ya. Lalu pada ayat yang terakhir, ayat 15, ya. Belum ayat 15, ayat 13. Waja'alna siraja wahaja. Allah katakan, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari, ya. Menjadikan matahari pelita untuk kehidupan kita dan mendapatkan manfaat dari yang namanya sinar matahari, ya. Barusan tadi pagi saya menggendong bayi dan mendapatkan cahaya matahari karena itu bagus di pagi hari. Itu diantara keutamaan matahari. Belum lagi fotosintesis pada tumbuhan, belum lagi pada solar panel, ya, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari yang namanya pelita yang terang benderang di sini. Ya, kata siraj itu adalah terang, haja, benderang. Dia terangnya terang sekali. Ya, matahari itu kan terang sekali dan memberikan manfaat yang sangat banyak kepada kita sebagai manusia. Bahkan tumbuhan, hewan pun mendapatkan manfaat. Ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ya. Lalu pada ayat, ya, yang ke-14, ya, kami turunkan dari awan itu berupa air yang banyak tercurah. Ya, ini kemuliaan dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya agar mereka, orang-orang kafir itu, percaya tentang hari kebangkitan. Buktinya apa? Kami turunkan dari awan
air yang banyak tercurahkan. Ya. Lalu dikutip di dalam tafsir Min Fathil Qadir, ya, kata mu'sirat artinya awan yang mengandung banyak air. Ya. Namun belum turun, belum hujan. Ya. Baru dikatakan mendung. Dalam penjelasan tafsir Min Fathil Qadir artinya pada ayat wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Awan yang berisikan air tercurahkan. Ya, nanti pada ayat berikutnya barulah wa anzalna minas sama ima'an, ya, mubarakan. Kami turunkan hujan, baru turun tuh hujan. Ini baru akhirnya saja. Kita bisa melihat apa buktinya, faktanya, ya, ketika pesawat lewat kepada awan yang mendung. Maka kita akan melihat embun-embun dan juga air-air yang tercurahkan, ya, pada jendela-jendela pesawat kita. Kalau kita naik pesawat, bukti bahwa Allah memberikan hujan melalui awan, ya, melalui awan yang belum turun hujan, baru dalam bentuk mu'sirat, ya, dalam bentuk mu'sirat. Lalu berikutnya sajaja, ada kata sajaja. Nah, ketika sudah masuk ke dalam air, tercurahkan air itu, kan kalau dalam bahasa Indonesianya di dalam mushaf Al-Quran kan terjemahannya hanya kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya dalam terjemahan. Tapi kalau secara bahasa, awalnya awan itu menggumpal. Itu juga keutamaan tuh. Oh, ternyata nggak langsung hujan gitu ya. Dikumpulin dulu di langit, awan itu menggumpal, dan itu kita bisa melihat dengan prediksi teknologi saat ini. Oh, ini kemungkinan menurut BMKG akan hujan deras. Kenapa? Dilihat dari awannya. Itulah keutamaannya kenapa Allah memberikan proses. Nggak langsung turun hujan. Tapi dikumpulkan dulu dan ada kita ilmu yang mempelajari jenis-jenis awan. Oh, kalau awannya bergelombang, tandanya seperti ini. Kalau awannya gelap, ya, tandanya seperti ini dan dampaknya seperti ini. Ya, itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan ada malaikat yang menurunkan hujan. Ya, ada yang mengatur hujan. Ya, nah berikutnya terjadilah sajaja, turun hujan deras. Ya, dalam tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir dari negeri Suriah, mengatakan bahwa turunnya hujan lebat ini akan menimbulkan dampak tumbuhnya biji-bijian. Ya, sebuah biji yang mungkin kita lihat nggak ada manfaatnya, gitu ya. Kalau kita makan di semangka kan ada bijinya, terlihat remeh gitu ya. Ah, ini hanya biji semangka. Makan kurma hanya biji kurma dibuang gitu ya. Padahal itulah yang akan menimbulkan kehidupan yang lebih banyak dengan tumbuhnya biji-bijian dan tanaman, ya, karena disebabkan hujan lebat, ya, dan kesuburan dari tanah tersebut. Ya, sampai sebegitunya di dalam tafsir Al-Wajiz. Begitu pula biji-bijian itu tumbuh untuk apa? Untuk dimakan oleh binatang. Ada sapi, ada domba, binatang ternak, ya, akan menimbulkan keberkahan dari turunnya hujan. Ya, dan yang terakhir, linukhrija bihi habbaw wa nabata. Barulah keluar untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman-tanaman. Ya, tumbuh akan menimbulkan dampak kebaikan, ya. Berbeda dengan hujan yang diinginkan oleh kaum Ad, ya. Kaum Ad, ya. Kaum Ad ini kaum petantang petenteng, ya. Kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ya. Kaum Ad ini berbadan besar, ya, lalu akan tetapi Allah menurunkan hujan. Ya. Allah menurunkan hujan. Tapi hujannya ini beda. Makanya kalau kita dalam berdoa kan Allahumma shayyiban nafi'an gitu ya. Ya Allah, berikanlah hujan yang
bermanfaat, ya. Karena ada hujan yang tidak bermanfaat. Hujan yang mendatangkan malapetaka, ya. Banjir. Kalau banjir mungkin masih mending ya. Kalau sampai tsunami, kalau sampai menghancurkan ladang kita, ya, sampai air bah, ini kan mengerikan. Nah, ini terjadi di dalam kisah kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Ya, dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 24 sampai 25. Ya, Allah berfirman, "Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim." Tatkala mereka melihat azab berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka. Lalu Allah katakan, "Qalu hadza 'aridun mumtiruna." Mereka kaum Hud itu melihat, wah ini hujan nih, mendung. Biasanya kan kalau mendung, hujan itu mendatangkan keberkahan. Ya, mereka mengatakan ini awan yang menurunkan hujan kepada kami bahagia. Kata kaum Hud, bal huwa mastajaltum bihi. Akan tetapi itu bukan awan yang baik. Itulah azab yang kamu minta supaya datang sesegera mungkin. Rihun fiha azabun alim. Maka angin yang mengandung azab yang pedih menghancurkan segala sesuatu. Jadi angin puting beliung gitu ya, angin topan. Ya. Angin topan lalu hujan terus-terusan. Ya. Hujan terus-terusan. Ya. Maka dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di, jadi hujan terus-terusan juga nggak baik kan begitu ya? Ya, nggak baik. Hujan terus-terusan itu tidak baik, ya. Dan yang lebih parahnya lagi, ya, mereka mendapatkan hujan sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari terus-menerus hujan. Waduh. Ya. Waduh, ngeri ya. Ya. Kalau kita musim hujan nggak sampai segitu, alhamdulillah. Ini hujannya terus membanjiri, angin halilintar terus-terusan, petir menyambar, bukan sehari 2 hari, 7 malam 8 hari terus-menerus. Berarti kan Badai. ya, badai sampai membinasakan mereka. Ya, nggak ada yang tersisa. Ya, kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Ya. Allah katakan ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Ya. Manusia itu seperti tanggul-tanggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Ya. Mereka bergelimpangan. Ya. Bahkan di dalam tafsir yang lain, sapi itu bisa terbang kena halilintar. Ya. Karena disebabkan azab, ya. Azab kepada kaum Hud. Ya. Jadi kalau bicara hujan, tidak semua hujan itu baik. Ada hujan yang buruk, ada. Ya, kita berharap tidak mendapatkan hujan yang buruk demikian. Ya, ada yang ingin ditanyakan, Mbah dan Om sekalian? Karena pada ayat 16 sampai ayat 20, insya Allah di pekan berikutnya kita di hari Selasa pekan depan kita akan masuk ke dalam kehebatan hari kebangkitan. Hebatnya hari kebangkitan. Maaf, Kaisang. Ya, silakan. Baiknya nambah ayat 16 karena terkait. Betul. Jadi itu ayat tambah 16, 1. Ya. Nambah 1 nyempil ya. Ya. Di sini di ayat 16 kita terjemahkan dulu ya. Wajannatin alfafa. Ya. Dan Allah jadikan kebun-kebun yang rindang karena sebab hujan. Ya. Sebenarnya ini 1 sampai 16 nih karena kita mengambil yang ganjilnya jadi 15. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Baik, terima kasih Mbah Ding ya. Ayat 16 itu nanti akan dibaca di pekan depan, cuman kita artikan dulu ya ayat 16 itu. Wajannatin alfafa. Nah, jannah itu artinya bukan surga ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab jannat itu adalah kebun-kebun. Nah, Allah mengumpamakan jannah itu, surga itu seperti kebun-kebun. Ya. Karena kebun itu kan sejuk, ya, oasis gitu ya, rindang, ya, disukai oleh semua makhluk, ya, disukai oleh semua makhluk.
Kecuali Gen Z ya. Kalau Gen Z agak susah nih dibawa ke hutan, camping gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, mohon maaf sebelumnya ada suara-suara karena kebetulan di rumah lagi pada sakit ya. Jadi kita semua istirahat juga gitu ya, karena lagi musim demam, batuk, pilek ya. Sekolah kemungkinan di hari Kamis Jumat juga kita liburkan, 17-an itu kita istirahatkan ya, anak-anak TK dan juga anak-anak sekolah SMP dan SMA seperti itu. Karena kondisinya di sini demikian. Baik. Nama putrinya siapa? Oh, nama putrinya nama yang keempat ya, yang keempat Adilah Zainab. Zainab. Ya. Kita aja supaya Om Adilah Dim masuk Zainab. ke itu di WA saja Oh, di WA ya? Aduh, saya ya, lupa terus nih. supaya Om Dim masukkan ke silsilah. Ya. Adilah Zainab. Kenapa namanya? Sebenarnya kan sunnahnya satu ya, nama itu satu. Ya. Tapi saya bikin dua karena untuk pengurusan paspor nanti kalau ngurusin biar nggak ribet. Ya. Jadi dua, yang ketiganya nama bapaknya gitu ya, Adilah Zainab Faisal seperti itu. Masuk daftar berapa, Gus? Papa ditanya Mas Budi. Gak kedengeran. Masuk daftar nomor berapa tuh Zainab tuh? 180 berapa? 181. Oh, 141. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Baik. Berarti tadi apa, kebun-kebun ya? Kebun-kebun, jannah. Nah, kebun-kebunnya kering kerontang, bukan jannah. Tandus ya. Tadi kan ada apa dunia mazaratul akhirat ya. Kenapa? Ada hadis apa ayat? Ad-dunya mazaratul akhirat. Ladang ya. Ad-dunya darul akhirah gitu ya. Ladang. Mazaratun apa? Mazra'atun. Mazaratun. Mazra'atun itu artinya ladang atau sawah. Mazra'atul akhirah ya. Ladang akhirat ya. Baik. Tidak ada yang ditanyakan ya, insya Allah cukup karena pukul 9.44 ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Kamis malam Jumat ya, Mayang. Insya Allah Ta'ala. Ya, semoga Allah berikan kesehatan untuk Mayang dan juga kepada semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan karena sehat itu mahal. Allah berikan keberkahan ilmu, keberkahan rizki, keberkahan umur, ya, agar kita semua nanti bisa beramal soleh di dunia ini untuk menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Faisal untuk bimbingannya. Mudah-mudahan menjadi Anda Faisal ke keluarga hingga akhir zaman. Dan terima kasih kehadirannya untuk Mbak Wung, Mas Budi, Mas Iwan, Hendra, Papu. Semoga kita semua tetap istiqomah untuk belajar bersama. Insya Allah semoga mendapat manfaatnya. Yang baru lahiran, yang baru lahiran kemarin tuh namanya Najwa itu anaknya siapa ya? Najwa, anaknya si itu kali, cucunya si siapa namanya? Anaknya Umu. Heni ya? Najwa. Heni. Cucunya Heni, belum bilang. Heni dari anaknya itu laki, Pak. Oh, ada lagi, jadi 182.
bukan duluan, dia duluan anaknya si siapa? Dia Bukannya anaknya Umu. Apa? anaknya dia Anaknya Umu yang kedua. Niko. Niko, anaknya Niko. Ya. Bukan Namanya anaknya Umu yang Nazril. baru. Namanya Nazril. Nazril, Enggak, yang Najwa kemarin baru dengar anaknya Umu ya. Oh, anaknya Umu kan beda, bukannya masuk ke grup Itu kita. Najwa ya. Iya. Najwa itu MPR. Iya. Ya, kira-kira itu saja ya. Oke, nanti Papu bisa WA ke grup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Mbak U.